Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya ingin berbagi bagaimana penggunaan Mendeley Desktop, ya, salah satu manajer referensi yang ada. Manajer referensi yang lain ada juga seperti Endnote, Jotero, tapi kali ini saya ingin berbagi untuk Mendeley. Eh, yang akan kita bahas adalah nanti pertama bagaimana cara download Mendeley, ya. Kemudian setelah mendownload, bagaimana melakukan instalasinya, ya. Dan untuk kali ini saya berbagi hanya untuk operating system Windows ya. Jadi hanya untuk OS yang Windows. Kemudian bagaimana registrasi akun ya, setelah instalasi harus membuat akun biar bisa login ke Mendeley. Nanti bagaimana cara loginnya. Kemudian kita akan berkenalan dengan menu-menu yang ada dalam Mendeley Desktop ya. Dan yang terakhir kita menggunakan bagaimana Mendeley itu dimanfaatkan untuk penyusunan daftar pustaka ya. Barangkali untuk manfaatnya bisa teman-teman browsing ya, banyak di informasi di internet untuk melihat kenapa harus pakai Mendeley ya. Salah satunya adalah memudahkan daftar pustaka kita ya. Jadi otomatis membuat daftar pustaka. Jadi tidak ada yang tertinggal atau yang hilang ya. Baik, kita akan coba pertama adalah pastikan koneksi internetnya terhubung ya. Kemudian kita buka browser ya. Yang saya gunakan kali ini menggunakan Chrome ya. Kita gunakan Google Chrome. Kemudian kita tuliskan di sini Mendeley ya. Mendeley satu aja ini. Oke. Nah, ini kemudian pilih download Mendeley Desktop. Ya, Mendeley ini ada desktop, ada web, ya. Jadi ada beberapa. Kita yang kali ini akan mencoba adalah yang desktop. Download, ya. Oke. Kemudian ini bisa untuk Linux, ya, untuk Mac OS atau Apple, ya, dan untuk Windows. Nah, untuk kali ini kita menggunakan Windows. Tolong diperhatikan, Mendeley ini hanya support untuk Windows 7 ya, minimal Windows 7 ya, Windows 7 ke atas. Jadi kalau mohon maaf kalau yang XP atau yang Vista ya itu tidak support ya. Sekarang kita coba download, klik download. Ya, ini muncul di sebelah kiri ya. Kita sambil menunggu. Ya, ini sudah selesai terdownload. Kita buka foldernya. Oke, ini filenya ya. Kemudian kita buka, ya, kita untuk jalankan. Open. Kita ini adalah proses instalasi. Ini adalah proses download. Sekarang proses instalasi. Yes. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya I agree. Next. Install. Nah, ini proses instalasinya. Kecepatannya tergantung dari masing-masing komputer ya, teman-teman. Oke, sudah. Ini run Mendeley-nya conteng aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian atau nggak diconteng juga nggak apa-apa ya. Finish. Nah, sekarang kita cari ya, buka start, kita cari nah ini ya, Mendeley Desktop. Sekarang kita coba buka aplikasinya, diklik. Ya. Nah, sekarang sudah muncul aplikasi Mendeley Desktop. Jika kita sudah punya akun, kita tinggal langsung tulis email dan password. Nah, jika belum punya sama sekali, maka kita harus mendaftarkan diri. Nah, bagaimana caranya? Klik register. Ya, ini kita buat ya. Ini muncul seperti ini ya. Masukkan email yang ingin didaftarkan.
Sebaiknya menggunakan Gmail ya Bapak Ibu. Oke, continue. Ya, masukkan given name, family name, passwordnya. Ya, passwordnya adalah diminta choose a unique password minimal 8 karakter. Harus include angka, kemudian huruf besar, huruf kecil, dan ada simbol ya, biar passwordnya kekuatannya strong. Ya, oke, sudah strong ya. Karena kalau dia belum strong, ini tidak akan disetujui pendaftarannya. Untuk memastikannya silahkan diklik yang gambar mata ya, biar tidak ada kesalahan. Kemudian klik register. Check your inbox. Nah, sekarang kita melakukan cek email. Ya, cek email yang kita gunakan tadi. Oke, sekarang kita buka Gmail. Untuk buka email seperti biasa ya teman-teman. Ya, ini ada ya. Elsevier Identity. Confirm your email. Dibuka. Ya. Hi. Ya. Please confirm your email. Ya. Boleh klik yang ini ya, link yang ini, atau langsung klik yang biru ini atau oranye ya. Kita harus konfirmasi memastikan bahwa memang email yang digunakan itu adalah email yang benar. Kita confirm, klik. Ya, email confirm, continue to Mendeley. You can now sign in. Nah, sekarang kita melengkapi isian ya. Isian. Ini teman-teman sebagai apa? Ya, misalkan dosen, boleh ini. Pilih keahliannya di bidang apa. Ya, misalkan saya ini di nursing and health profession. Boleh make profile public ya untuk diketahui orang, boleh enggak ya, silakan. Kemudian continue to Mendeley. Ya. Tidak diisi juga nggak apa-apa, boleh di skip ya. Tapi ini kita lengkapi lah untuk kenapa? Karena nanti ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang akan kita terima sesuai keilmuan kita. Ya, ini tampilannya sudah. Nah, ini yang namanya Mendeley Web. Ya, Mendeley Web. Mendeley Web ini merupakan Mendeley yang versi website. Ya, jadi library-nya kalau kita ada isian nanti di Mendeley kita, ya, maka Mendeley yang desktop, maka otomatis di Mendeley Web itu juga akan terisi. Ya. Atau kita mengisi mau melalui web saja, tidak mau melalui desktop, ya silakan. Ya. Tapi untuk kali ini kita akan coba menggunakan Mendeley yang desktop. Ya. Sekarang kita kembali ke aplikasi tadi. Kita sudah daftarkan email yang tadi. Silakan diisikan. Masukkan password yang sudah didaftarkan tadi.
Kalau mau ingat terus diconteng sini ya, biar nggak bolak-balik masukkan password. Pilih sign in. Kita tunggu aplikasinya sedang terbuka. Oke, ya. Ini aplikasinya. Oke. Kita lihat beberapa menu yang ada di Mendeley. Ya. Pertama ini ada file. Ya. Di sini kita bisa menambahkan file, bisa menambahkan atau membuat folder, bisa melihat foldernya, atau bisa menambahkan secara manual. Ya, manual. Nanti kita coba satu-satu. Atau import. Ya, import ini menunya misalkan begini. Teman-teman ada bekerja sama dengan teman-teman lain mengerjakan suatu project di Word ya. Kemudian sudah mengerjakan 50%, sudah ada daftar pustakanya. Mau ditambah lagi dengan yang lain ya. Tapi dia sudah menggunakan Mendeley. Nah, maka kita bisa mengimport ya pekerjaan yang tadi tidak harus diulang ya. Jadi tinggal diimport. Atau teman-teman mengerjakan di Zotero, kemudian berpindah menggunakan Mendeley, kita bisa import. Pun sebaliknya misalkan EndNote juga seperti itu. Kita mengerjakan di EndNote, kemudian mau beralih ke Mendeley. Nah, kita bisa import file yang dari EndNote ataupun Zotero tadi. Ekspor ini gunanya nanti membuat file menjadi formatnya .bib yang seperti ini. Jadi ini ekspor kalau kita sudah punya project kita ekspor ya sama seperti kita save as ya save as. Save as-nya istilahnya ekspor dalam format .bib ya. Kemudian ini menggabungkan ini ya ekspor rename dokumen sinkron. Sinkron ini digunakan ketika kita misalkan mengerjakan sudah di-upload tapi belum muncul ya, kita lakukan sinkron. Sign out seperti biasa keluar ya, white juga sama. Edit di sini mencari ya, ini fungsi-fungsi seperti biasa kita bisa pelajari saja, lihat saja di sini. View tools, nah tools ini digunakan untuk yang paling sering digunakan adalah untuk menyinkronkan antara yang ini ya website ya, kita membuka misalkan mengerjakan di Chrome ada berita-berita berupa koran online ya, atau kita download dari jurnal Elsevier ya, kita bisa langsung tanpa harus mendownload jurnal tersebut atau mendownload berita tersebut baru ditaruh di Mendeley, enggak. Jadi dengan web importer ini dari web ya, inputnya dari web. Nanti kita akan coba install Microsoft Word ya, ini perlu ya. Oh ya, perlu diketahui bahwa Mendeley ini hanya support dengan Microsoft Word atau LibreOffice kalau nggak salah ya. Ya, jadi kalau selainnya seperti WPS itu belum support ya. Jadi Microsoft Word yang support. Ya, kemudian ini mengecek kalau ada yang double ya. Help seperti biasa ya. Baik. Nah, itu menu-menu yang perlu kita ketahui. Sebelum kita menggunakan Mendeley ya, kita harus menyinkronkan antara Microsoft Word dengan Mendeley Desktop. Ya. Kenapa? Coba kita coba di sini kita cari Word ya. Kita open. Ya, kita cari di reference. Ya, jadi belum ada ya. Belum ada Mendeley-nya. Ya. Belum ada Mendeley. Jadi di reference ini muncul kalau dia sudah disinkronkan. Sekarang bagaimana cara kita menyinkronkan? Kita buka Mendeley tadi ya. Caranya adalah tools install MS Word plugin. Akan diklik.
Dia bilang bahwa kita harus menutup dulu uh, Word-nya tadi, karena Word-nya terbuka. Oke, kita tutup dulu. Dia nggak mau menyinkronkan dalam kondisi yang terbuka. Ya, pertama kita harus menyinkronkan dulu antara Microsoft Word dengan uh, Mendeley Desktop. Ya. Caranya Tools, klik Install MS Word Plugin. Oke, kita cek Tools, ya sudah muncul uninstall. Ya, kalau dia sudah muncul uninstall berarti sudah terinstall. Sekarang kita cek apakah di Word-nya tadi sudah muncul. Kita buka Word tadi. Klik Reference. Muncul ya, Insert Citation. Sudah ada Mendeley. Ya, ini Mendeley-nya. Jadi sudah tersinkron. Nah, sekarang bagaimana kita mulai bekerja dengan Mendeley? Pertama, kita perlu membagi project itu berdasarkan judul-judul kita, agar kita tidak kesulitan. Nanti jangan sampai semua referensi manager, semua project gabung dalam satu akun Mendeley ini tanpa dipisah-pisah. Bagaimana caranya? Ya, di sini ada file, add folder. Ya, seperti itu. Atau yang paling cepat tinggal diklik yang di sini, create a new folder. Ya. Foldernya kita kasih nama. Misalkan ada penelitian jamur, penelitian eksperimen apa gitu. Silahkan saja ya. Contoh ini misalkan penelitian latihan Mendeley ya. Satu misalkan ada kita project yang lain misalkan penelitian sabun luka misalkan ya. Jadi nanti setiap project itu punya folder masing-masing ya, jadi Mendeley-nya tidak berhamburan ya. Kita coba yang penelitian latihan Mendeley ya, ini masih kosong ya. Sekarang kita akan coba memasukkan jurnal-jurnal yang sudah ada. Saya akan coba ya. Saya akan berbagi. Sebenarnya Bapak Ibu barangkali sudah paham ya cara mencari jurnal ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba berbagi ya. Kita buka yang SendDirect lah ya. SendDirect. Kemudian kita coba nanti cari jurnal yang di Garuda ya. Nah, SendDirect ini ya, silahkan Bapak Ibu pasti sudah paham cara mencari jurnal ya. Ini kebetulan saya kasih contoh aja. Kita ambil di SendDirect. Kemudian kita mau cari tentang COVID-19 mungkin ya. COVID, ya, langsung aja search. Nah ini ya. Ini jurnal-jurnal yang terkait dengan COVID ya. Ini yang full akses, open akses, ada yang hijau-hijau ya. Misalkan kita akan mengambil 2 jurnal saja contoh ya. Ini misalkan yang ini kita download ya. Kita download. Oke. Ya. Klik yang ini untuk mendownload. Ya. Muncul ya sudah di sebelah kiri ya. Ini kita bikinkan foldernya saja dulu ya. Biar mudah
untuk ya misalkan ini kita masukkan, taruh di sini saja, bikin folder sendiri, dapus latihan Mendeley. Oke, 1. Kemudian penelitian berikutnya ini sudah ya, tutup. Terus yang ini misalkan research article nih, yang ini kali ya. Oke, ini mungkin kita download lagi 2. Oke, download sini. Oke, kemudian kita cek. Sebaiknya saya sarankan untuk membuat folder ya, agar referensi ini tidak berhamburan. Ya. Oh ya, kita belum contohkan untuk dari buku ya, nggak apa-apa, ini yang jurnal dulu. Kemudian kita mencari dari Garuda Ristek Dikti, ada nggak tentang COVID ya? Oke, ini tinjauan literatur. Ya. Oke, misalkan ini kita download. Start. Kita buka foldernya, kita gabungkan saja. Taruh sini tadi. Ya. Oke, kali ini kita akan coba untuk menggunakan yang dari referensi dari ebook ya. Kita coba cari di PDF Drive. Ini banyak ebook yang gratis. Nah, kita buka misalkan ini. Kita cari nursing misalkan. Buku-buku tentang keperawatan ya. Tergantung nanti judulnya, silakan teman-teman ini. Misalkan ini buku skill ya, tentang skill mungkin ya. Kita coba download. Go to PDF. Kita mau melihat PDF. Start. Download. Oke, kita buka foldernya. Ini kita kopikan di sini tadi ya. Sini. Kita beri judul ebook. Ya, sedang terbuka. Ini kita buka, kita lihat isinya dulu ya. Ini bukunya, kemudian ada penerbitnya ya, segala macam ya. Tadi ISBN-nya ya. Oke. Pastikan ebook yang digunakan atau buku yang digunakan itu punya covernya ada, kemudian ISBN-nya ada, penerbitnya ada, kotanya jelas ya. Karena nanti akan kita masukkan dalam Mendeley. Baik, kita sudah punya 1 ebook, 1 jurnal Indonesia, dan 2 jurnal dari internasional. Sekarang kita akan memasukkan bagaimana cara menggunakan referensi tadi. Ya, pertama kita buka Word-nya dulu ya. Ini Word-nya sudah terbuka. Kemudian kita buka di jurnalnya dulu. Salah satunya ini misalkan ini. Kita buka. Ya, sekarang kita coba buka, mengambil kutipan dari jurnal ini ya. Misalkan di bagian kesimpulan ya. Misalkan di simpulannya bahwa kita ngambil yang ini misalkan. Oke, kita copy ini dari jurnal yang pertama ya.
Kita taruh di Word-nya. Biar dia tidak kacau, kita bisa menggunakan ini teman-teman. Home, klik di sini, paste spesial, kemudian gunakan unformat. Ya, ini akan tidak terlalu berubah. Kita rapikan. Misalkan ini tadi dari jurnal yang pertama ya. Kemudian kita ada lagi teksnya dari jurnal yang berikutnya. Kita buka jurnal yang kedua. Mungkin kita kasih nama ya, biar enak. Kedua. Kita buka. Kemudian kita mengambil di data statement discussion ya. Oke. Nah, misalkan di sini kita ambil yang bagian ini misalkan. Ya, ini statement dari jurnal ini. Copy, kita buka Word-nya. Ini klik sini, paste spesial unformat. Ini jurnal yang kedua ya. Kemudian kita ambil satu yang berikutnya dari jurnal nasional. Baik, selanjutnya kita mengambil dari jurnal yang nasional tadi ya. Misalkan kata-katanya kita buka jurnal tadi. Misalkan kita mau ngambil di discussion-nya misalkan ya. Atau di sini deh, ya boleh. Sini kita ambil yang misalkan copy, letakkan di Word. Ini kalau kita langsung copy segini seperti ini kacau seperti ini biasanya. Tapi kalau dia mengikuti paste spesial unformat, ini relatif tidak, kita kadang-kadang kalau tidak seperti itu tadi kesulitan dalam kadang-kadang ada spasi yang nggak mau rapat ya. Oke. Ini 3 ya. Jadi jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Nah, terakhir kita ambil dari ebook. Ya, sekarang kita buka ebooknya. Misalkan ini sudah terbuka, kita cari di bagian mana ya? Ebook ini SOP. Oke, inilah. Mungkin di halaman 30 ya. Kita ambil yang ini. Oke, copy. Kita kembali ke Word. Ya. Ini kita kutip dari buku ya. Jadi kita ada 4 ya artikel. Nah, sekarang kita akan memasukkan daftar pustakanya. Ini reference, institution citation, document delay. Kosong, belum ada ya. Nah, maka kita harus memasukkan dulu semua artikel tadi ke dalam Mendeley. Ya, caranya artikel atau ebook tadi ya. File, add files. Ya, kita harus menambahkan filenya. Kita buka aplikasi Mendeley-nya dulu ya. Kemudian sudah desktop tadi kita taruh di sini ya. Nah, ini semua kita pakai kan. Nah, jadi di blok aja semua, open. Biasanya kalau dia di Elsevier atau internasional yang bagus, itu penyusunannya sudah bagus, ya. Nama-nama isiannya sudah bagus. Ini tadi yang jurnal yang nasional yang ada di ya di Garuda. Ya, ini jurnal di Senderek ini ebook. Oke. Sekarang kita cek dulu ya.
Yang jurnal yang pertama, judulnya ada, penulisnya ada di sebelah kanan sini ya. Nah ini, oke, ini lengkap, aman sudah. Kemudian yang kedua, ini judulnya ada, nama penulisnya ada, ya oke. Berikutnya ebook, ya. Ini ebook, judulnya Nursing, a Nursing Process Approach. Nah ini ada, oke. ISBN-nya otomatis ya, ebook tadi. Kalau nggak ada kita ngisi manual, ya. Kemudian ini yang jurnal, kebetulan ini lengkap semua ya. Kalau nggak ada, oh ini belum nih. Ini belum, ini judulnya, nama jurnalnya belum ada. Ya, kita coba buka tadi yang di sini nih, yang di Garuda. Nama jurnalnya apa? Kita belum tahu nih. Nah ini dia, International Journal of Applied Business Research. Nah itu. Jadi ini kita lengkapi dulu teman-teman sebelum referensi kita gunakan. Kadang-kadang ada yang tidak lengkap. Kenapa? Karena nanti kita akan kesulitan. Ya, kesulitan apa? Daftar pustakanya itu kok nggak ada isinya. Jadi harus lengkapi dulu. Kayak gini nih juga buku ebook nih publish in. Berarti publishernya belum ada. Nanti kita cek lagi ebook tadi. Siapa penerbit bukunya? Penerbitnya adalah nih Wolters Kluwer ya. Ya, ini kayaknya Wolters Kluwer. Nah, kita isikan di situ. Jadi ini bisa kita edit. Ya, kalau ada yang belum lengkap, kita cek dulu. Jadi sebelum kita gunakan, kita cek dulu. Ya. Nah, tadi yang di sini kita gunakan yang jurnal yang ini ya. Kita buka 2 kali ya. Di sini tadi kita ambil bagian mana ya? Conclusion kayaknya ya. Anggaplah ini tadi ya. Nah, oke. Ini kita kasih highlight. Tadi kita mengambil di bagian yang ini misalkan. Untuk pengutipan jurnal ini tadi. Ya, terus sudah tutup. Kemudian yang di sini kita kutip di mana? Misalkan jurnal ini kita kutip di bagian ini. Ya. Oke, sorry. Di sini saja ya. Tadi dikutip yang bagian ini. Ini untuk kalau kita punya jurnal, kita manual, kita kasih stabilo gitu ya. Ini menandakan. Jadi orang juga membaca, kita membuka ini, oh bagian ini yang dikutip. Ya. Oke, di buku ini tadi misalkan di bagian mana ya? Bagian sini misalkan dia ngambil ya, contoh. Di highlight aja. Oke. Tutup. Terus yang ini di mana ngambil? Dia misalkan ngambil bagian ini sama. Ya, oke. Nah, ini memastikan bahwa memang ini dipakai dan dibaca dan ada kutipannya ya. Orang lain yang mendownload akan melihat oh di bagian itu. Jadi tidak asal memasukkan jurnal tapi nggak tahu isi di bagian mana. Oke, sudah. Sekarang kita buka Word-nya tadi ya. Ya, misalkan yang ini, bagian ini kita gunakan jurnal yang pertama, insert citation, go to Mendeley. Yang ini misalkan ya. Klik 2 kali, oh ini bagian yang ini tadi dikutip. Oke, sip. Kemudian klik cite. Nih gambar seperti tanda petik 2. Kita tunggu beberapa detik. Ya, muncul ya, muncul. Manzia. Oke, yang ini kita gunakan jurnal yang kedua, insert, foto Mendeley, kedua. Ini kita buka, ini ya bagian ini. Terus yang ini kita cite. Oke, kemudian yang ini
kita mengambil insert gitu Mendeley yang ini tadi ya, jurnal. Klik 2 kali. Oh, ini yang kita kutip, benar. Oke, sip. Cite. Nah, yang terakhir kita ngambil dari ebook tadi. Ya. Ebook, kemudian insert gitu Mendeley. Ini ebooknya, klik 2 kali. Oh, di bagian ini. Oke, sip. Cite. Ya. Kita sudah punya 3 jurnal, 1 ebook. Kemudian ternyata pedoman dari penyusunan daftar pustaka kita bukan minta format apa, tapi minta misalkan Vancouver. Kita tinggal ganti. Nah, tinggal hitungan detik berubah. Atau yang lain. Ya, ini silahkan tinggal diganti ya. Jadi simple, mudah sekali. Ya. Ini tadi menggunakan apa? Ya, seperti ini, mudah. Nah, selesai. Kemudian kita mau membuat daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Bagaimana caranya? Tinggal klik insert bibliografi. 1. Nah, belum nyampe 3 ya. Ini dia. Ini daftar pustakanya. Kita tinggal mengatur saja. Ya. Seperti apa? Atau kita mengganti style. Ini dia akan ikut menggunakan Vancouver, berubah ya. Cepat sekali ya, jadi mudah. Ya, tidak memakan waktu. Nah, itu. Silakan saja yang mana mau digunakannya. Tergantung style permintaannya apa. Kita mau style yang lain, pilih more style ya. Nah, misalkan kita menggunakan Harvard. Nih, Harvard. Oke, use this style. Dan berubah ya. Nah, ini sudah style Harvard. Ya, jadi itu kemudahan reference manager ya. Jadi kalau kita misalkan pindah jurnal yang lain, ada style yang lain, jenis daftar pustaka yang lain, kita gunakan sesuaikan. Nah, untuk bagaimana kalau misalkan kita menambahkan manual? Kita kembali ke manual di sini ya, di Mendeley, file, add entry manually. Ya, jadi ini menambahkan manual untuk artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang mungkin belum terstandar. Ya, misalkan kita punya jurnal atau artikel judulnya apa, ya. Misalkan jurnal judulnya vaksin corona, penulisnya misalkan Wuhan, dunia misalkan. Jurnalnya di mana? Nama jurnalnya adalah Journal of COVID misalkan. Tahun 2020, volume 1, isu 1. Halaman berapa? 23 sampai 26 misalkan. Abstraknya diisi URL-nya, link jurnal tadi ya. Kalau di e-book, link e-book ya. Kemudian ditambahkan filenya. Ya. Misalkan filenya itu jurnalnya ada di sini ya, misalkan. Nah, misalkan ya, itu misalkan itu contoh jurnalnya. Terus di save. Maka dia akan muncul Wuhan ini. Bisa nggak dipakai? Kita coba. Misalkan yang di sini itu dari sini ngutipnya. Insert gitu Mendeley Wuhan site. Udah muncul Wuhan 2020 ya. Itu contoh kalau artikel. Kalau buku juga sama ya. Jadi tergantung apa yang digunakan. Itu memasukkan referensi secara manual. Selanjutnya yang terakhirnya agak ribet, penggunaan Mendeley untuk web importer tadi ya. Caranya kita harus sinkronkan dulu. Tools, install web importer ya. Saya sarankan diinstalnya di Chrome teman-teman ya, karena dia sudah support.
get web importer for Chrome, ya diklik. Ini ya, extensionnya kita harus install dulu ya, add to Chrome, add extension, sampai dia nanti muncul icon huruf icon huruf M ya, Mendeley. Ya lagi cek ini proses. Ya, oke, sudah. Ya, ini muncul di sini tadi. Hilang. Ini ya, kita pinkan dulu. Muncul ya, nih Mendeley. Nah, kita cek apakah kalau di Mendeley ini tidak di Mendeley desktop dia tidak bertuliskan uninstall ya. Dia tetap install web importer. Ya, jadi tapi sekali saja ya. Beda dengan Word tadi ya, tulisannya ada uninstall ketika memastikan bahwa itu sudah terinstall. Kalau untuk web memastikannya adalah ada ikonnya ini. Oke. Kalau kita misalkan langsung saja webnya ini, halaman ini kita simpan ya. Kita taruh di mana nih? Misalkan di latihan Mendeley, baru di add. Yang halaman ini aja, webnya ini aja. Tampilan webnya ini. Oke, sudah masuk di penelitian Mendeley. Kita coba sinkronkan lagi. Ya, muncul ya si Martinez tadi. Kita tidak perlu harus menambahkan filenya di sini ya. Tapi ini sudah otomatis si Martinez ada. Ya, itu kalau jurnal. Kalau misalkan kasusnya adalah berita di koran. Misalkan Kompas. Ya. Ini berita Kompas hari ini. Kita mau ngambil beritanya masuk dalam daftar pustaka kita. Ya. Misalkan beritanya tentang apa nih? Ya ini aja deh, klaim Surabaya jadi zona hijau. Kita klik ini. Ya. Ini artikelnya, langsung aja diklik icon ini. Ya. Dan tentu saja nanti tinggal diperbaiki isiannya ya. Isian datanya ini sebelah kanan. Oke, klik ini, si loading. Nah, kita masukkan di mana nih? Di Mendeley. Ya. Penelitian Mendeley ya. Misalkan yang mana nih, kita pilih dulu ya, ini yang ini tadi, Risma tadi, kita add. Oke, sekarang kita cek di Mendeley desktop, sinkron, muncul ya, tapi tidak ada autornya. Nah, ini kita edit, kita lihat siapa penulis berita ini ya. Misalnya kita carilah, tergantung kita pintar-pintar kita mencari siapa penulisnya ya, karena itu agak kesulitan kalau di koran. Misalkan penulisnya Titin. Terus di mana kompas.com misalkan, apalah, isi aja ini yang dilengkapin. Jadi itu kalau di sini belum lengkap, maka nanti referensinya kita akan begitu kita insert bibliografinya tidak akan lengkap karena di sininya bermasalah. Ya. Oke, terakhir kita mencoba ini tadi yang untuk Mendeley ya. Kalau kita klik yang sabun di sini, penelitian sabun kosong. Kenapa? Karena belum ada diisi apa-apa ya. Ini. Oke. Nah, kemudian ini misalkan kita mau simpan atau kita serahkan ke kawan kita yang satu tim project kita. Caranya adalah ini diblok dulu semua ya. Diblok, file, export. Ya, ini contohnya misalkan penelitian latihan Mendeley Riva. Save. Nah, maka formatnya tadi ya, kita tadi save di mana ya? Sorry. File taruh di sini deh biar enak ya.
penelitian latihan Mendeley. Di desktop tadi kita cek ya, di desktop ini ya, ini ya formatnya BibTeX. Nah, ini tidak bisa dibuka langsung, OpenWidth pun nggak bisa ya, harus pakai Mendeley. Nanti teman yang lain ini mau diimport, mau diambil, caranya buka ke Mendeley-nya ya. Misalkan saya ganti akun ya, saya ganti akun Mendeley saya, ini saya keluarkan ya, send out ya. Kemudian saya masuk ke Mendeley yang lain dengan akun yang lain ya. Nah, sorry, Mendeley ini sudah ada ya. Saya masuk dengan akun yang lain. Misalkan ini teman kita sudah masuk. Oke, sign in. Nah, di sini saya mau mengambil atau mengimpor ini tadi ya. Contoh saya buat folder dulu biar mudah. Latihan import Mendeley ya. Nah, ini kosong ya. Latihan import Mendeley ya, ini kosong. Caranya file import bib ya. Ini ya, di desktop tadi kita taruh di sini, klik sini, open. Nah, masuk semua sudah ya. Ini yang sampai semua datanya muncul di sini ya. Kita sinkronkan. Ini lama sekali karena banyak datanya. Jadi ini referensi yang digunakan oleh kawan kita tadi, kita bisa pakai ya. Jadi simple, itu memudahkan kita untuk berkolaborasi dalam suatu penelitian. Nah, kita mengecek apakah tadi di web tadi ya, sorry, ini web tadi mana, Mendeley ya, di akun Mendeley tadi, oh ini di Mendeley web sini ya. Tadi kan library-nya ini kosong nih posisinya. Coba kita refresh. Karena kita sudah ngisi tadi kan beberapa reference manager. Nah, berubah ya. Ini tambahannya tadi. Tadi kan kosong. Ini Mendeley web yang kita bisa lihat. Jadi, apa yang kita kerjakan di Mendeley desktop, Mendeley web itu juga ketika kita sinkronkan, maka dia akan terdaftar atau masuk di database kita ini ya. Jadi kalau misalkan mau mengerjakan dari web ya silahkan, atau mau menggunakan Mendeley desktop ya silahkan. Ya, itu teman-teman sedikit sharing tentang Mendeley. Semoga bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk menggunakan referensi daftar manajer referensi daftar pustaka. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh berikan komen di YouTube ini ya, nanti kita coba bersama-sama mendiskusikan. Barangkali saya bisa membantu untuk memberikan informasi. Atau jika teman-teman ada request, misalkan ada yang lain ingin diketahui tutorialnya, barangkali bisa request, boleh di kolom komentar ya. Baik, jika bermanfaat video ini, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Harapannya sedikit ini bisa memberikan pencerahan, bisa berbagi kepada teman-teman lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.